Assalamualaikum. Hai, nama saya Faiza, kelas 5A, SDN 1 Tarogong, nama 11 Garut. Saya akan menceritakan secara singkat tentang buku Tunas Pancasila. Sebelum ini, saya mau pindah tempat dulu ya. Bagian pertama dari buku ini adalah latar belakang gerakan Tunas Pancasila. Pelopor gerakan ini adalah Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud Republik Indonesia yang mewujudkan visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya belajar Pancasila. Tujuan gerakan Tunas Pancasila adalah supaya dunia pendidikan dasar mampu menyemai Tunas Pancasila sebagai hakikat pendidikan di Indonesia. Selanjutnya kita akan menggali Pancasila. Yang pertama, tentang kelahiran Pancasila. Setiap negara yang dijajah pasti menginginkan kemerdekaan, termasuk Indonesia, yang pada saat itu dijajah oleh Jepang. Indonesia membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. BPUPKI juga merumuskan dasar negara, karena dasar negara merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa secara bersama-sama. Pada sidang pertama BPUPKI, beberapa tokoh bangsa mengusulkan 5 asas dasar negara. Salah satu tokoh tersebut adalah Insinyur Soekarno. Selain mengusulkan konsep dasar negara, beliau juga mengusulkan nama bagi dasar negara, yaitu Pancasila. Setelah sidang 1 Juni 1945, dibentuklah Panitia 9 yang berhasil merumuskan dasar negara yang ditetapkan dalam Piagam Jakarta. Tetapi, rumusan tersebut mengalami perubahan dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan isinya seperti Pancasila yang kita kenal sekarang. Sekarang kita lanjut ke hakikat Pancasila. Mengapa Pancasila dijadikan dasar negara? Pancasila dijadikan dasar negara untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada, karena sejak zaman dulu Indonesia sudah dihuni oleh berbagai macam etnis. Kemudian, apa maksud dari Pancasila keniscayaan Indonesia? Begini, andai dulu tidak ditemukan Pancasila oleh generasi sebelumnya, generasi yang sekarang tetap akan mencari dasar negara untuk menyatukan bangsa Indonesia yang beragam, karena Pancasila merupakan cerminan dari kehidupan suatu bangsa. Bagian ketiga buku ini adalah memahami makna Pancasila. Untuk memahami makna Pancasila, kita harus tahu tentang logika Pancasila, wujud Pancasila, dan pohon karakter Pancasila. Teman-teman, kita lanjut ke bagian keempat, yaitu menyemai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, manifestasi sila Pancasila. Sila Pancasila menjadi sangat relevan dan menjadi perwujudan berbangsa dan bernegara. Kedua, profil pelajar Pancasila terdiri dari 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berbineka global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Yang terakhir adalah Tunas Pancasila. Tunas Pancasila adalah predikat yang disematkan kepada anak-anak sekolah dasar yang menyemai nilai-nilai Pancasila sejak dini. Nah, teman-teman, kesimpulan dari penjelasan tadi adalah 1. Pancasila merupakan cerminan watak bangsa Indonesia. 2. Terdapat pertalian yang kuat antara Pancasila sebagai sebuah konsep dan sebagai kenyataan hidup bangsa Indonesia. 3. Menanamkan nilai-nilai Pancasila pada dunia pendidikan merupakan bagian dari pelestarian negara dan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.